Halo semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Harumi dan Ibu Mirna selaku dosen mata kuliah Pengemasan dalam Logistik Universitas Pertamina. Izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai packaging for frozen fish nugget. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Iksanul Putra, Dinda Tasya, Rio Febrian, Fadli Julfian, dan saya sendiri Intan Rodarni. Adapun 5 poin yang ingin kami bahas seperti tertera pada layar. Baiklah, materi akan dimulai dari saya. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada penelitian ini, produk yang akan dikemas adalah frozen fish nugget dengan kategori solid granule. Sifat dari produk yang ingin dikemas ialah bertekstur yang elastis dan kenyal, sehingga yang dibutuhkan oleh produk yaitu kemasan yang sedikit kuat atau keras, agar bisa menjaga produk sedikit tembus cahaya dan sedikit berwarna agar menarik, serta sisanya bening agar terlihat produk yang dikemas. Rumusan masalah, bagaimana kemasan yang baik di pasaran untuk produk frozen fish nugget? Tujuan, 1. Menentukan bentuk kemasan, 2. Menentukan desain kemasan, 3. Menentukan ukuran kemasan, 4. Menentukan bahan kemasan, 5. Menentukan warna kemasan berdasarkan voice of customer. Selanjutnya akan dijelasi oleh Dinda. Bab 2. Tinjauan pustaka. Apa sih packaging? Packaging adalah kegiatan-kegiatan umum dan perencanaan barang yang melibatkan penentuan desain, pembuatan bungkus, atau kemasan suatu barang. Bahan kemasan terbuat dari apa aja sih? Menurut Syarif dan Irawati yang dikutip oleh Octavia 2011, bahan kemasan terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama adalah kaca, yang kedua adalah metal, dan yang ketiga adalah kertas, dan yang terakhir adalah plastik. Apa sih frozen food? Frozen food adalah makanan yang diolah lalu dikemas di dalam kemasan dalam keadaan setengah matang, dan apabila dikonsumsi harus melalui proses penggorengan terlebih dahulu, yaitu dengan cara memanaskan di penggorengan. Keadaan beku pada frozen food yang diawetkan dengan cara apapun tetap memiliki batas penyimpanan dan lama waktu penyimpanan. Setelah beberapa waktu kemudian, produk akan mengalami perubahan warna, tekstur, dan rasa. Hal ini biasa disebut dengan high quality life. 3. Metodologi. Yang pertama, diagram alir. Tahapan pengerjaan laporan ini dapat dilihat secara struktural seperti yang tertera pada flowchart yang ada pada layar. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menebar kuesioner dalam bentuk Google Form kepada masyarakat umum dengan jumlah responden sebanyak 42 responden. Berikut beberapa hasil kuesioner yang dapat kami tampilkan. Yang pertama ialah hasil kuesioner atribut keinginan konsumen seperti yang ada pada layar. Kemudian hasil kuesioner perbandingan produk kompetitor 1 dan hasil kuesioner perbandingan produk kompetitor 2. Kemudian pengolahan data. Berikut merupakan 10 poin atribut keinginan konsumen yang kami analisis yang kami tuangkan dalam tabel 1 seperti pada layar. Kemudian penyusunan voice of customer dengan rumus 1 dikali N1 ditambah 2 kali N2 ditambah 3 kali N3 ditambah 4 kali N4 dibagi 42, di mana 42 merupakan jumlah responden dan N1 sampai N4 merupakan jumlah responden yang memilih pilihan 1 sampai 4. Didapatkan hasil bobot atribut keinginan konsumen paling tinggi ialah kemasan dapat melindungi dari benturan maupun suhu dengan bobot sebesar 3,58. Bobot lainnya dapat dilihat pada tabel 2. Kemudian, kemasan yang paling diminati konsumen ialah Ziploc pouch dengan persentase 35,7%. Kemudian, menghitung masing-masing kompetitor. Yang pertama, dengan rumus 1 dikali Z1 ditambah 2 kali Z2 ditambah 3 kali Z3 ditambah 4 kali Z4 dibagi 42 atau jumlah responden, di mana Z1 sampai Z4 merupakan jumlah responden yang memilih pilihan 1 sampai pilihan 4. Kemudian dihasilkan bobot atribut keinginan konsumen untuk kedua kompetitor yang tertera pada tabel 4 dan didapatkan hasil bobot tertinggi untuk kompetitor 1 ialah kemasan memberikan informasi yang relevan dan informatif dengan bobot sebesar 3,21 dan bobot tertinggi untuk produk kompetitor 2 ialah kemasan transparan untuk memudahkan pembeli melihat isi kemasan dengan bobot 3,19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsanul. Baiklah, selanjutnya adalah technical matrix. Hasil dari technical matrix ini akan dijadikan prioritas dalam pengembangan karakteristik teknik sembari mempertimbangkan keinginan konsumen. Kali ini, peneliti menggunakan angka dan juga simbol untuk menggambarkan hubungan antara karakteristik keinginan konsumen dan juga karakteristik tekniknya.
Yang pertama itu adalah bulat penuh, artinya hubungannya sangat kuat sehingga bernilai 9. Yang kedua adalah bulat tetapi tidak penuh, itu adalah hubungannya sedang dan bernilai 3. Dan yang ketiga adalah segitiga, artinya hubungannya ada tetapi sangat kecil sehingga dinilai dengan 1. Dan juga ada yang terakhir adalah tidak memiliki hubungan sama sekali sehingga kita beri dengan nilai 0. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian sebelah kiri, karakteristik keinginan konsumen akan diterjemahkan ke dalam karakteristik teknikalnya. Yang pertama adalah kemasan menarik. Kemasan menarik ini tentu akan kita terjemahkan dalam bentuk kemasan. Selanjutnya adalah warna kemasan yang sesuai dengan keinginan konsumen, akan diterjemahkan dalam pemilihan warna. Nah, ini adalah hubungan antara karakteristik teknis dan juga karakteristik keinginan konsumen yang dalam bentuk simbol. Nah, simbol-simbol ini harus kita terjemahkan ke dalam angka untuk mencari nilai absolute index-nya dan juga nilai RI-nya. Nah, setelah melakukan hasil perhitungan, kelompok kami mendapatkan bahwa RI terbesar yaitu didapatkan oleh bentuk kemasan. Yang kedua adalah material yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan aman. Dan yang ketiga adalah material yang kuat. Prioritas-prioritas ini akan menentukan hasil akhir atau bentuk akhir dari kemasan yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah part kritis. Part kritis ini merupakan penjabaran lebih rinci lagi dari karakteristik keinginan konsumen dan juga karakteristik teknikal serta nilai absolute index dan prioritas RI-nya tadi. Nah, di sini yang pertama adalah bentuk kemasan kami desain dalam bentuk pouch, yang mana merupakan inovasi baru dalam kemasan frozen food. Kita tahu sebelumnya bahwa kemasan frozen food terbuat dari plastik dan juga box plastik ya. Tetapi kami ingin menginovasikan dengan kemasan pouch yang mana berdasarkan hasil survei kami juga sebagian besar menyukai kemasan bentuk plastik pouch karena alasan ringan, biaya murah dan juga mudah dibuka dan ditutup. Namun perlu diingat, tidak semua bobot atau prioritas tertinggi harus kita realisasikan. Contohnya pada kasus ini adalah kemasan biodegradable. Teman-teman tahu bahwa frozen food ketika dikeluarkan dari freezer itu akan mengembun dan mengeluarkan air. Nah, kalau kita menggunakan kemasan yang biodegradable, itu rata-rata itu akan mudah terurai oleh air. Ketika kita menggunakan biodegradable kemasannya, tentu akan merusak kemasannya. Makanya kami di sini menggunakan kemasan dari plastik nilon. Dan juga kami menggunakan bentuk transparan sehingga konsumen bisa melihat isi dari transparan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih bentuk kemasan yang kami rancang itu? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Telah ditampilkan contoh desain dari kemasan yang akan kita gunakan. Untuk desain gambar kemasan sendiri tidak ditempelkan secara menyeluruh dikarenakan sesuai dengan permintaan konsumen, yaitu produk terlihat dari luar. Untuk ukuran yang digunakan adalah 14x23 yang memuat sebanyak kurang lebih 500 gram. Warna yang kita gunakan adalah warna orange sesuai dengan permintaan konsumen, yaitu menarik perhatian konsumen, dan warna huruf yang kita gunakan adalah hitam bertujuan untuk agar dapat dibaca dengan mudah dengan para konsumen. Selanjutnya adalah desain untuk transport packaging, yaitu menggunakan kardus berukuran 50 x 46 x 28 yang dapat memuat kurang lebih 100 produk di dalamnya. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Bentuk kemasan produk frozen fish nugget yang akan digunakan adalah bentuk kemasan Ziploc pouch dengan jenis kemasan semi-rigid. 2. Desain kemasan produk frozen fish nugget yang akan digunakan adalah dengan meletakkan informasi yang informatif dan dapat menjawab pertanyaan konsumen di bagian belakang kemasan. Serta, bentuk tulisan yang digunakan juga bervariasi untuk menarik minat konsumen. 3. Ukuran kemasan produk frozen fish nugget yang akan digunakan ialah dengan lebar 14 cm dan tinggi 23 cm untuk berat produk 500 gram. 4. Bahan kemasan produk frozen fish nugget yang akan digunakan adalah plastik nilon. Yang kelima, warna kemasan produk frozen fish nugget yang akan digunakan ialah orange untuk melambangkan fish nugget yang ditawarkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.